Presiden Amerika Serikat Donald Trump ngotot ingin terlibat dalam menentukan penerus pemimpin tertinggi Iran usai Ayatollah Ali Khamenei terbunuh dalam serangan brutal AS Zionis Israel pada pekan lalu. Trump merasa punya hak untuk menentukan masa depan Iran. Ambisi Trump terlibat dalam pemilihan ini dinilai untuk memunculkan sosok pemimpin baru Iran yang bisa bersahabat dengan Amerika Serikat. Trump juga menentang pengangkatan putra Ali Khamenei, Mojtaba, menjadi pemimpin tertinggi Iran. Trump mengklaim telah memiliki 3 orang yang sangat bagus sebagai pengganti Khamenei. They're not thinking about what they want to do is they want to get back to life, and they do want to meet me, and we'll do that quickly. We haven't been thinking about too much about that. It would seem to me that somebody from within maybe would be more appropriate. I've said that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate. Sementara itu menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, keinginan Trump ikut campur pemilihan pemimpin tertinggi Iran adalah cara-cara kolonial yang menginginkan demokrasi tetapi membunuh pemimpin negara lain. President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. Can you imagine this colonial approach that he would like to see democracy at home, but he would like to topple down a democratically elected president of Iran and assassinating other countries. So this is the path that they are going, and this is the heroic, resistance that we are doing. Pasca wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Dewan Ahli yang terdiri dari puluhan ulama. Dan mereka disebut-sebut telah menentukan kandidat penggantinya. Di sisi lain, Trump berambisi untuk ikut campur dalam memilih pengganti dari Khamenei, namun yang dinilai bisa bersahabat dengan Amerika Serikat. Dan Zionis Israel mengancam akan membunuh setiap anggota Dewan Ahli yang mengupayakan penunjukan pengganti Khamenei. Kita akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat malam Mas Hasib. Selamat malam Mas Iqbal, selamat berbuka. Selamat berbuka juga, semoga selalu sehat Mas Hasib. Jadi mengapa pengganti Khamenei tidak kunjung diumumkan ya? Karena kalau kita flashback dulu pada saat Ruhollah Khomeini meninggal tahun 1989, Khamenei saat itu langsung ditunjuk menggantikan di hari yang sama. Mengapa kali ini berbeda Mas Hasib? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Kalau kita amatin perkembangan yang terjadi di Iran dan di Timur Tengah secara umum, sebenarnya di jam ke-221 semenjak serangan dilakukan pada jam 1 siang hari Sabtu kemarin, itu ada perkembangan yang menurut saya cukup signifikan terkait ini. Kita melihat atau saya melihat di beberapa media bahwa berdasarkan info yang disampaikan oleh beberapa anggota dari majelis ahli atau dewan pakar yang punya mandat untuk memilih pengganti Ayatollah Ali Khamenei, sebenarnya sekarang posisinya katanya sudah terpilih pengganti Ali Khamenei. Bahkan sekjen daripada dewan pakar ini dikatakan sudah memiliki nama yang dipilih oleh tim ini. Walaupun ada persoalan kayak semacam tatib atau forum ya, peraturan forum, terutama kalau berkaitan dengan ketentuan konstitusi, karena rupa-rupanya ini dipilih tidak langsung melalui in person atau kehadiran secara fisik, melainkan secara virtual, dan itu masih menjadi perdebatan apakah dimungkinkan seperti ini atau harus mengikuti sesuai dengan ketentuan konstitusi, yaitu ada pertemuan secara fisik. Nah, ada 2 yang saya ikutin mazhabnya di situ. Kalau dari laporan wartawan Al Jazeera, yang pertama mazhab yang ingin berpegangan kepada ketentuan konstitusi secara murni bahwa tetap harus ada pertemuan fisik. Dan yang kedua justru yang beranggapan bahwa ini tidak harus secara fisik, bisa secara virtual, mengingat situasi lapangan dan keamanan yang sangat rawan, dan Israel beserta Amerika sampai sekarang masih memberikan ancaman yang sangat ketat untuk membunuh atau
menyerang siapapun yang melakukan pertemuan untuk pemilihan ini, atau dia yang terpilih sekalipun juga tidak akan lepas dari serangan dari serangan Israel. Jadi sekali lagi kalau saya ikutin perkembangan yang ada kemajuan, walaupun diperkirakan baru akan diumumkan kurang lebih 1-2 hari ke depan, Mas Iqbal. Oke, Mas Hasib, ada ancaman dari militer Israel ya yang akan membunuh semua anggota majelis ahli yang berupaya menunjuk pengganti Khamenei. Nah, salah satu anggota dari majelis ahli tersebut juga tadi seperti Mas Hasib bilang, untuk saat ini in-person meeting itu tidak memungkinkan atau tidak aman mengingat kejadian sebelumnya. Nah, tapi ada satu nama yang cukup kuat menjadi kandidat pengganti ya, yakni anaknya, sang putra begitu, Mojtaba Hosseini Khamenei, yang Trump bilang itu unacceptable. Bahkan Trump menyatakan, saya punya kandidat sendiri yang bisa bersahabat dengan Amerika Serikat. Nah, bagaimana Anda menilai apakah pemerintah Iran akan menganggap pernyataan Trump ini, Mas Hasib? Ya, kalau kita ikutin sekali lagi perkembangan sampai hari ini di hari ke-9 di jam 221 tadi dalam hitungan saya, ini memang pertarungannya masih belum ada perubahan dari kedua belah pihak, yaitu pertarungan yang masih ngotot masing-masing untuk tidak mau mengalah satu sama lain, minimal kalau kita ukur dari sikap dan katakanlah serang menyerang. Dari sisi serang menyerang memang ada kayak semacam penurunan intensitas serangan dari Iran, tapi itu bisa dipahami sebagai perubahan taktikal untuk menyesuaikan atau menyongsong perang panjang. Karena sepertinya Iran menyiapkan diri untuk bisa menjebak Israel dan Amerika dalam perang panjang, di mana dalam keadaan Iran dikeroyok seperti sekarang itu akan lebih menguntungkan Iran, apalagi secara politik dan secara anggaran makin lama akan memberikan tekanan lebih kuat kepada Amerika dan Israel. Nah, yang kedua memang indikator bahwa kedua belah pihak atau tiga pihak ini tetap dengan karakter kerasnya, yaitu berkaitan dengan sikap. Iran, Amerika dengan Trump seperti disampaikan tadi menginginkan sebuah intervensi langsung, bahkan Trump tanpa rasa malu sedikit pun menyatakan punya hak dan ingin cawe-cawe kalau dalam bahasa kita barangkali ya, ingin cawe-cawe untuk ikut menentukan pemilihan daripada pengganti Ayatullah Ali Khamenei. Tapi di sisi Iran kita melihat justru sampai hari ini Iran tidak menunjukkan sikap untuk menerima permintaan atau tekanan dari Iran. Dan kalau benar tadi informasi bahwa sekarang sudah terpilih pengganti Ali Khamenei walaupun belum diumumkan, maka itu bisa dipahami sebagai respon yang istilahnya gertakan dibalas dengan sikap yang sama sekali tidak tunduk gitu. Dan apalagi benar kalau seumpamanya yang dipilih adalah anaknya, yaitu Mujtaba Khamenei, yang jauh-jauh hari atau seringkali Trump juga udah mengatakan bahwa dia tidak menerima. Tapi masyarakat Iran juga mungkin mikir, emang siapa Trump mau diperhatikan untuk menerima atau tidak? Atau saya secara anekdot, jangan-jangan Trump menjadi bagian daripada 88 ulama itu gitu. Ini secara anekdot Mas Iqbal gitu. Tiba-tiba dia merasa punya hak untuk turut menentukan dan memilih calon pemimpin tertinggi Iran. Mas Hasib, jadi menurut Anda apa sih tujuannya Trump kok dia berambisi, ngotot sekali begitu untuk bisa ikut campur cawe-cawe dalam penggantian kepemimpinan setelah Khamenei ini? Apa tujuannya kalau kita belajar dari konflik-konflik yang sudah terjadi sebelumnya di Timur Tengah, Mas Hasib? Saya rasa memang ini kelemahan yang paling mendasar dari Trump. Jadi Trump itu tidak menghormati nilai-nilai acuan, bukan hanya di dalam konteks global, tapi juga di dalam konteks nasional. Misalkan di internal Amerika sendiri, sebagaimana saya juga sering sampaikan, banyak sekali kritikan kepada Trump karena Trump keluar dari pakem-pakem nilai-nilai yang selama ini dibangun. Misalkan kaitan dengan hukum internasional, dengan penguatan lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Itu kan justru selama ini yang menjadi sponsor, menjadi backing utama, katakan begitu, dari salah satu paling tidak dari sistem ini adalah Amerika. Dan terutama kalau dalam tradisi Demokrat, nilai-nilai itu kemudian sistem itu demikian diperhitungkan, karena sekali lagi itulah payung
bagi kehidupan bangsa-bangsa sekarang, itulah aturan bagi kehidupan bangsa-bangsa sekarang. Nah, Trump ini justru datang dengan yang dia sebut sebagai moralnya sendiri, nilainya sendiri yang justru nilainya bertentangan dengan berbagai macam nilai yang ada selama ini termasuk dikembangkan oleh Amerika sendiri gitu. Nah, oleh karena itu kalau kemudian Trump merasa punya hak intervensi di negara-negara lain, bukan hanya di Iran tapi juga bagaimana kita lihat dia melakukannya di Venezuela atau bahkan dia juga mengancam akan melakukan kurang lebih sama di Greenland. Saya rasa memang ini barangkali aib bawaan ya, kekurangan bawaan yang dimiliki oleh Trump yang tidak terlalu menghormati nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya atau di masyarakat global, sehingga ketika ini dibawa, saya menyebutnya ini bisa menjadi kayak semacam anasir raja dalam diri Trump yang mungkin karena merasa dia negara paling kuat seperti disampaikan gitu ya, dan dia punya cita-cita baik yang dia sampaikan bahwa ini adalah perdamaian, walaupun logika perdamaian dia adalah logika yang tidak diterima oleh mayoritas masyarakat internasional karena bukan dalam pengertian damai, dalam pengertian masing-masing hak dihormati haknya, dihormati keberadaannya, tapi justru damai dalam pengertian dijajah atau dibuat tidak berdaya, sehingga orang mau tidak mau harus menerima dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Trump. Kalau Nah, kita ini kan kaitkan dengan dinamika perang yang masih terjadi ya, sampai saat ini saling menyerang itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, menurut Anda apa konsekuensi dari penunjukan pemimpin pengganti Khamenei yang baru ini? Jika nanti akan segera diumumkan, konsekuensinya apa? Apakah ini serta-merta membuat perang itu berarti akan semakin lebih panjang atau justru akan mengancam anggota-anggota penting di dalam tubuh pemerintah Iran, Mas Hasib? Kalau bicara tentang tantangannya tadi Mas Iqbal ya? Iya, betul. Konsekuensinya apa? Yang ditanyakan kalau tantangannya ya? Sudah ditunjuk. Konsekuensinya, iya. Saya rasa konsekuensi yang agak berat atau tantangan yang agak berat ini memang cukup banyak. Saya bagi dua lah gitu ya. Di level nasional Iran sendiri, menurut saya tantangan cukup berat karena situasinya juga berat dan keadaannya khusus seperti ini. Jadi soal legitimasi, soal tingkat mungkin kalau diterima oleh masyarakat lebih mudah gitu ya. Tapi legitimasinya itu akan menjadi mungkin perdebatan paling tidak gitu ya. Karena situasinya paling tidak diukur dari ketentuan konstitusional yang ada itu memang berbeda. Ini zaman perang tidak memungkinkan katakanlah untuk hadir secara langsung, padahal pemilihannya mestinya secara langsung. Di situ aja sudah menjadi perdebatan. Jadi memang ini tetap ada tantangan dan mungkin konsekuensi yang nanti harus diantisipasi berkaitan dengan penerimaan dan keberadaan daripada pemimpin baru ini. Nah, di level luar terutama dengan Amerika dengan Israel tentu saja konsekuensinya lebih kompleks lagi karena Amerika dengan Israel sampai sekarang tidak menginginkan terutama sosok yang disebut sebagai pewaris daripada Khomeini yaitu anaknya, dan kalau seumpamanya dari tokoh lain mungkin akan lebih diterima oleh Trump. Walaupun mungkin Israel saya ragu apakah dia akan menerima. Jadi tetap ada konsekuensi yang cukup berat baik di tingkat eksternal maupun di tingkat eksternal, dan inilah mungkin salah satu yang menjadi pertimbangan dari Dewan Pakar ini ketika melakukan pemilihan, dan jujur saya merasa ini sangat terlambat. Saya secara pribadi berharap pemilihannya sudah diumumkan lebih cepat sebagai salah satu tanda bahwa Iran memang siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi kenyataannya ini sampai hari 9 belum diumumkan walaupun katakannya sudah dipilih. Jadi memang saya melihat situasi di dalam sendiri juga cukup kompleks, Mas Iqbal. Oke, Mas Hasib, kalau kita melihat upaya dari Trump dan juga sekutunya Zionis Israel ya, ini kan berusaha semaksimal mungkin untuk istilah itu memasukkan kandidat yang bisa menjadi teman, bersahabat, kalau bisa dibilang dengan bahasa kasarnya tunduk begitu ya, bisa tunduk jika memang Amerika Serikat dan Zionis ini punya kepentingan. Di sisi lain kan kita lihat di dalam negeri Iran, betapa rakyat Iran itu menunjukkan dukungannya, bahkan mereka sangat kehilangan terhadap wafatnya Khamenei. Jadi Anda akan melihat seperti apa? Apakah nanti serta-merta akan ada resistensi dari masyarakat Iran menghadapi upaya cawe-cawe dari Zionis dan juga Amerika Serikat yang sangat berambisi untuk memasukkan orang mereka, Mas Hasib?
Saya rasa memang Trump, Netanyahu, Amerika dan Israel ini sudah salah langkah sejak serangan pertama. Kalau memang menginginkan perubahan rezim di Iran dan kemudian nanti bisa masuk lebih dalam dan bisa kooperatif dengan Amerika dan Israel, sebenarnya upaya yang dilakukan sebelum perang tanggal 28 Februari itu mungkin jauh lebih perspektif gitu, yaitu katakanlah memasang orang-orang di dalam, menghasut di dalam untuk kemudian bagaimana terjadi gejolak, terjadi demo seperti yang terjadi di akhir tahun, itu menurut saya jauh lebih memberikan harapan kalau memang komitmennya Amerika dan Israel adalah terbentuknya sebuah rezim baru yang katakanlah memusuhi rezim yang ada sekarang, dan rezim yang baru ini lebih kooperatif kepada Amerika dan Israel. Tapi kalau tujuannya adalah memang perubahan rezim tapi dilakukan dengan cara membunuh Ayatullah oleh Khamenei, ini yang menurut saya betul-betul kontraproduktif. Tidak ada yang lebih besar daripada dimensi kontraproduktif yang dilakukan oleh Amerika dan Israel dalam perang ini, melebihi keputusan mereka menyerang dengan skala besar untuk langsung melumpuhkan Ayatullah Ali Khamenei. Karena sekali lagi dengan langkah itu, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah bukan pergantian rezim, tapi justru perlawanan dari rakyat, penguatan kekuatan untuk memusuhi mereka, dan pada akhirnya mereka tidak akan mau apalagi mau diintervensi secara langsung gitu. Jadi saya melihat justru kalau Trump dan Netanyahu betul-betul ingin terbentuknya rezim yang lebih pro mereka di masa yang akan datang, mestinya yang dipilih adalah bukan serangan langsung dan membunuh puncak mahkota atau pemimpin tertinggi secara spiritual yang ya saya rasa dalam tradisi agama-agama yang lain juga ada, misalkan di Katolik juga ada paus, atau di tempat lain ya ada Ayatullah Ali Khamenei. Nah, ini yang menurut saya tidak disadari kesalahannya oleh Trump, sehingga langkahnya kontraproduktif. Dia maunya dengan membunuh Ayatollah Ali Khamenei bisa semakin dekat untuk menciptakan perubahan rezim, tapi justru gerakan di lapangan, perlawanan di lapangan justru berbalik arah, mengarah kepada perlawanan dan pengukuhan terhadap revolusi Islam Iran itu sendiri. Baik, Mas Asep, kita nantikan ya, karena ada pernyataan dari salah satu pejabat yang mungkin bagian dari majelis menyatakan bahwa pesan dari mendiang Khamenei ini adalah pemimpin yang bisa menggantikan dia haruslah yang dibenci oleh musuh, bukan yang malah dipuji atau disukai oleh musuh. Artinya ini konsisten dengan sikap Iran selama ini yang tentu tidak mau tunduk dengan Zionis Israel maupun Amerika Serikat. Kita lihat Terima nama kasih yang diumumkan, Mas Mas Asep. Iqbal. Kita nantikan sama-sama, Mas Asep. Terima kasih atas analisa Anda ya di Prime Time News kali ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.